Bab 761. Musuh datang ke Lone Mountain. Ledakan. Sesosok kucing hitam muncul di dada Raja Iblis Skyfade. Sosoknya begitu nyata, berbeda dari kucing hitam pada umumnya. Namun, sosok itu memancarkan aura keabu-abuan, seolah berasal dari zaman kuno. Energi dahsyat meletus dari tubuh Raja Iblis Takdir Langit. Ia berdiri, meninju, dan langsung membentuk 9,5 pusaran di udara. 9,5 pusaran sama dengan tepat 9.500 kg, kekuatan yang dicapai oleh seorang petarung yang telah melangkahkan satu kaki ke alam Grandmaster. Bang! Gelombang energi besar mulai menyebar ke segala arah, langsung menghancurkan perabotan menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi debu. Raja Iblis Takdir Langit, selamat atas keberhasilanmu mengaktifkan garis keturunan kucing hitam dan mencapai alam setengah Grandmaster. King Fengli bertepuk tangan sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah memberiku kehidupan kedua. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melayanimu dan aku akan dengan senang hati mati untukmu, ujar Raja Iblis Takdir Langit dengan penuh rasa terima kasih, berlutut di depan Li Qingshan dengan satu lutut. 15 tahun yang lalu, Raja Iblis Takdir Langit terluka parah dan kekuatannya menurun drastis dari alam Grandmaster hingga langsung mencapai alam surga tinggi. Ia kehilangan harapan dan berpikir bahwa ia akan tetap berada di alam surga tinggi seumur hidupnya, tanpa kesempatan untuk mencapai tingkat Grandmaster lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa King Fengli akan mampu membantunya mengaktifkan garis keturunannya dan mengaktifkan totem garis keturunannya, mengirimnya langsung ke alam semi Grandmaster. Raja Iblis Takdir Langit kini menguasai teknik untuk mengaktifkan totem garis keturunannya. Selain itu, otaknya kini memiliki kurang dari lebih besar dari. Ia yakin, dengan kecepatannya saat ini, ia bisa kembali memasuki alam Grandmaster dalam waktu singkat, mencapai puncak kehebatannya sekali lagi. Raja Iblis Takdir Langit juga tahu bahwa semua ini diberikan kepadanya oleh Tuan Mudanya. Tanpa Tuan Mudanya, semua ini takkan mungkin terjadi. Raja Iblis Takdir Langit, tolong bangun. Li Lifeng berpikir sejenak. Ia sudah menjadi Semi Grandmaster, dan Raja Iblis Takdir Langit juga telah mencapai Semi Grandmaster, seharusnya kerjasama mereka sudah lebih dari cukup untuk melawan musuh. King Kong, masuklah, kata King Feng ke arah pintu. King Kong masuk melalui pintu, dia berkata dengan hormat, Kakek Li, Anda memanggil saya. King Kong, suruh semua orang di Liga King Feng menyebarkan pesan bahwa aku terluka dan sedang beristirahat di Gunung Tunggal, kata Li King Feng. King Kong tercengang, tidak dapat memahami kata-kata Li King Feng. Dari apa yang dilihatnya, Li King Feng benar-benar sehat, tanpa cedera. Mengapa dia bilang dia terluka? Raja Iblis Takdir Langit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kau tidak mendengarnya. Lakukan saja apa yang Tuan Muda katakan. King Kong terkejut saat merasakan kekuatan dahsyat memancar dari Raja Iblis Takdir Langit. Ia tak berani melawan, karena ia merasa Raja Iblis Takdir Langit mampu membunuhnya hanya dengan satu tangan. Kakek Li, aku akan segera melakukannya. King Kong mengangguk, lalu pergi untuk menyebarkan berita itu. Raja Iblis Takdir Langit, apakah kau tahu niatku? Tuan Muda ingin memberitahu musuh Anda bahwa Anda sedang beristirahat di Gunung Lone agar mereka datang dan menyerang Anda, bukan Suelin. Benar, kalau aku di rumah sakit, Suelin pasti akan terluka jika terjadi pertempuran. Itulah sebabnya aku datang ke Gunung Lone. Jika musuhku berani datang, aku akan memastikan mereka tidak kembali. Aku akan membunuh siapapun yang datang ke sini. Li Qingshan tertawa dingin, tatapannya mematikan. Jika bukan karena perlindungan Suelin, King Fengli pasti sudah menyerang dan membunuh musuhnya satu persatu. Seseorang harus membunuh semua musuhnya tanpa ampun. Li King Feng sangat memahami filosofi ini. Tepat saat ini di kota Laut Timur, Daogu sedang bersiap pergi ke rumah sakit ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Panggilan telepon itu berasal dari mata-mata klan Gu di kota Laut Timur. Mata-mata itu memberitahu Daogu bahwa Li King Feng berada di Gunung Lone, dan bahwa ia telah terluka. King Fengli, Patriark telah memintaku untuk membunuhmu. Bersiaplah karena aku akan datang. Daogu mencibir, wajahnya marah dan tatapannya mematikan. Ia langsung menuju Gunung Lone. Pada saat yang sama, Feng Luo dari keluarga Luo dan tetua Hong Potai dari Sekte Tinju Besi juga menerima memo tersebut. Mereka pun mengubah arah dan menuju Gunung Lone. Berkumpulnya para master dari 3 kekuatan bela diri kuno ke Lone Mountain di kota Laut Timur merupakan peristiwa besar yang mengguncang seluruh dunia bela diri. Daogu, Feng Luo, dan Hong Potai semuanya berasal dari 81 Grandmaster Ortodoks. Meskipun peringkat mereka rendah dalam daftar peringkat semi Grandmaster, mereka tetap luar biasa kuat. Pertarungan yang akan datang akan mengguncang seluruh dunia seniman bela diri kuno. Semua orang menantikan pertarungan antara 3 semi Grandmaster dan Lili, berharap mereka akan membunuhnya. Beberapa klan dan kekuatan bela diri kuno mengirimkan mata-mata, mendekati Gunung Lone, dan menggunakan teleskop mereka untuk menyaksikan pertempuran tersebut.
Khususnya, mereka datang untuk menyaksikan kematian Lily yang kejam di tangan Dao Gu dan yang lainnya. Udara di sekitar Lone Mountain terasa sangat berat, seolah-olah semua orang merasakan malapetaka yang akan datang. Tempat itu dikelilingi oleh banyak orang, semuanya memancarkan energi yang kuat, dan benar-benar menakutkan. Liga King Feng terdiri dari orang-orang biasa. Mereka paling jago berkelahi di jalanan, dengan pengetahuan teknik kungfu sederhana. Mereka menguasai hal-hal seperti tinju, tetapi tidak familiar dengan seni bela diri kuno atau seniman bela diri kuno. Namun, mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki orang-orang ini. Kakek Li, kabar buruk, ada banyak mata-mata di sekitar Lone Mountain. Mereka semua memancarkan aura yang kuat. Kami ingin menangkis mereka, tetapi mereka mengalahkan belasan dari kami hanya dengan satu tamparan. King Kong bergegas masuk ke mansion, wajahnya pucat pasi. Sebagai kepala pasukan bawah tanah di kota Laut Timur, King Kong telah mengalami banyak pasang surut, ia telah menyaksikan banyak master yang kuat. Namun, hari ini, ia benar-benar ketakutan, karena terlalu banyak master di sekitarnya. Para master ini juga luar biasa kuat, sampai-sampai meneror. King Kong, apakah mereka membunuh orang-orang Liga King Feng? Kakek Li, mereka tidak membunuh orang-orang kita, hanya melukai mereka. Mereka bilang mereka di sini untuk menyaksikan pertarungan antar semi-grandmaster. Baiklah, suruh orang-orang kita mengabaikan mereka. Mereka semua dikirim oleh berbagai pasukan seniman bela diri kuno sebagai mata-mata, kata Li King Feng sambil melambaikan tangannya. Li King Feng telah meramalkan bahwa banyak kekuatan seniman bela diri kuno akan datang ketika ia meminta King Kong untuk menyebarkan berita tentang luka-lukanya. Lagi pula, ia adalah bintang baru di dunia seni bela diri dengan aksi pembantaiannya terhadap banyak pengikut klan seniman bela diri kuno baru-baru ini. Tentu saja, ia menyambut kedatangan mata-mata ini. Sebenarnya, memang itu niatnya sejak awal. Sebenarnya, Lily sengaja ingin membunuh musuh-musuhnya di depan semua kekuatan ini. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia seniman bela diri betapa dahsyatnya kekuatan Raja Serigala. Siapapun yang berani menghalangi jalannya, mereka akan membayarnya dengan nyawa. King Feng Li ingin membangun gengsi, dan dia akan melakukannya di atas mayat musuh-musuhnya. King Feng Li, aku Dao Gu dari klan Gu. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dasar Gunung Lone, suaranya begitu keras hingga bisa didengar oleh orang-orang dari jarak berkilo-kilometer jauhnya. Bab 762. Mereka semua ingin mati di tangan King Feng. King Feng Li, aku Dao Gu, keluarlah dan hadapi kematianmu. Suaranya sangat keras, begitu kerasnya sehingga King Feng Li dapat mendengarnya dari dalam rumah besar itu. Wajah Li King Feng menjadi gelap. Beraninya guru dari klan Bu menegurnya seperti itu di depan semua orang membuatnya marah. Dia sudah keterlaluan. Li Lifeng bukanlah orang lemah. Karena musuh telah tiba, dia tidak akan menghindari pertempuran. Sebenarnya, tujuan kedatangannya ke Lone Mountain adalah untuk menunggu kedatangan mereka. Ia akan membunuh mereka semua, dan ia senang akhirnya ada yang muncul. Li King Feng keluar dari rumahnya dan berdiri di puncak gunung. Ia berteriak ke arah kaki gunung, kakekmu ada di sini. Datang dan lawan aku kalau kau punya nyali. Suara Li King Feng sangat keras. Tak hanya terdengar di Gunung Lone, para mata-mata di sekitar gunung pun mendengarnya. Sialan, dia egois banget, ngaku jadi kakek kita. Orang yang egois biasanya cepat mati. Dao Gu adalah salah satu dari 81 Grandmaster Ortodoks. Ia menjadi terkenal 15 tahun yang lalu karena kekuatannya yang luar biasa. Kau benar, ku dengar dia jarang kalah dalam pertarungan. Satu-satunya kekalahannya adalah dari sang penakluk agung, Tuan Ketiga Li. Selain itu, aku tidak pernah mendengar dia kalah. King Feng Li sudah tamat, Dao Gu akan membelahnya menjadi dua. Orang-orang di sekitar mulai bergosip tentang kepercayaan diri mereka pada Dao Gu dan mengejek King Feng. Mendengar ini, anggota Liga King Feng murka. Mereka ingin memberi mereka semua pelajaran, tetapi orang-orang itu semua adalah seniman bela diri kuno, dan semuanya sangat kuat. Mereka hanya bisa menyembunyikan kemarahan mereka. Mendengar klaim Dao Gu dari Li yang mengaku sebagai kakek mereka, wajah Dao Gu menjadi gelap karena marah, matanya berkilat dingin. Ia 20 tahun lebih tua dari Li, cukup untuk menjadi paman Li. Ketika Li menyebut dirinya kakek Dao Gu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. King Feng Li, beraninya kau menghinaku. Aku akan membunuhmu. Tubuh Dao Gu luar biasa besar. Saat marah, alisnya yang tebal dan gelap melengkung ke atas, membuatnya tampak sangat garang. Bang! Dao Gu menggunakan kekuatan kaki kanannya untuk mendorong dirinya terbang menuju puncak gunung, langsung menghancurkan batu besar selebar 1 meter itu menjadi abu. Tentu saja, petarung tingkat semi-grandmaster tidak benar-benar terbang. Melainkan, mereka berjalan di udara. Ia hanya perlu mendorong batu dengan ujung jari kakinya, dan momentum tersebut akan memungkinkannya meluncur. Dao Gu sangat cepat, dan setiap langkah kakinya menghancurkan batu yang kokoh.
Daogu tiba di puncak gunung dalam hitungan detik. Pada saat ini, King Fengli meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan Raja Iblis Takdir Langit di sisinya, menatap Daogu dengan dingin. King Fengli, beraninya kau membunuh Tuan Muda Jianlonggu. Aku akan memenggal kepalamu. Daogu mencibir, matanya berkilat dingin. Bagaimana kau bisa begitu egois padahal kau hanya di alam semi Grandmaster? Apa kau sedang terburu-buru untuk mati? Li Qingfeng tersenyum tipis, matanya dipenuhi rasa jijik. Li Qingfeng juga telah mencapai alam semi Grandmaster. Selain itu, ia kebal terhadap serangan di alamnya. Tentu saja, ia sama sekali tidak terancam oleh Daogu. King Fengli, kesombongan hanya akan membawamu pada kematian yang lebih cepat. Aku akan menggunakan pedang besarku untuk memenggal kepalamu. Daogu tertawa dingin. Ia menghunus pedangnya dan berjalan menuju King Fengli. Bila besar itu panjangnya 1 meter, tetapi sangat lebar. Cukup untuk memuat 5 jari, dan jauh lebih lebar daripada pisau besar biasa. Badannya sepenuhnya hitam, terbuat dari besi halus dan batu meteor. Tak hanya kuat, bilahnya juga sangat kuat. Tuan muda, ini hanya Daogu. Biarkan aku bertarung dengannya untukmu, kata Raja Iblis Takdir Langit dengan hormat, membungkuk ke arah King Fengli. Sebagai pelayannya, tugas Raja Iblis Takdir Langit adalah menyingkirkan masalah bagi tuan mudanya. Setelah tuan mudanya mengaktifkan garis keturunannya, ia belum berterima kasih kepada tuan muda dengan semestinya. Sekarang setelah Daogu muncul, inilah saat yang tepat baginya untuk membuktikan kemampuannya. King Fengli mengangguk dan berkata, silakan. Petik 2. King Feng sangat yakin dengan kekuatan Raja Iblis Takdir Langit. Lagi pula, ia adalah seorang master di ranah Grandmaster 15 tahun yang lalu. Meskipun kemampuannya menurun karena cedera, Li King Feng telah membantunya kembali ke ranah semi Grandmaster. Kemampuannya seharusnya setara dengan Daogu. Yang membedakan Raja Iblis Takdir Langit adalah pengalamannya berlatih teknik bela diri tingkat Grandmaster. Ia telah terlibat dalam banyak pertempuran dan kekuatannya sendiri sangat luar biasa. Siapa kau? Aku di sini untuk membunuh King Fengli, minggir. Melihat orang lain bertarung demi King Fengli, wajah Daogu menjadi gelap. Alisnya yang tebal berkerut, menunjukkan kemarahannya. Daogu, kita belum pernah bertemu, tapi kau mungkin tahu namaku. Akulah Raja Iblis Takdir Langit, Raja Iblis ke-9 di bawah Sang Penakluk Agung. Apa? Maksudmu kau adalah Raja Iblis Takdir Langit yang mengikuti Sang Penakluk Agung dalam penaklukannya atas 18 provinsi Huaxia 15 tahun yang lalu. Benar, itu aku. Raja Iblis Takdir Langit tersenyum ringan dengan wajah bangga. Mendengar ini, ekspresi Daogu tiba-tiba berubah. Sang Penakluk Agung telah mengalahkannya 15 tahun yang lalu, jadi wajar saja jika ia familiar dengan kekuatan Sang Penakluk Agung. Sang Penakluk Agung memiliki 10 Raja Iblis besar di bawahnya, dan semuanya kejam. Aku tidak peduli dengan identitasmu. Aku di sini hari ini untuk membunuh Li Qingfeng. Daogu mencibir. Meskipun Raja Iblis Takdir Langit terkenal kuat, Daogu tidak takut padanya. Dia tahu tentang luka-luka Raja Iblis Takdir Langit di masa lalu, dan mungkin saja kekuatannya tidak sekuat dulu. Raja Iblis Takdir Langit tertawa dingin. Ia berkata dengan bangga, kau tidak layak melawan Tuan Muda. Kau harus melewatiku dulu. Ekspresi Daogu berubah drastis, jelas-jelas marah mendengar kata-kata Raja Iblis Takdir Langit. Daogu mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang besarnya. Ia memfokuskan esensi vitalnya ke dalamnya, menyerang Raja Iblis Takdir Langit. Serangan ini sangat dahsyat, langsung membelah udara dan menciptakan retakan besar di atmosfer. Energi dahsyat itu menyebar ke segala arah, menghantam anggota Liga King Feng di dekatnya dan mendorong mereka hingga roboh. Namun, Raja Iblis Takdir Langit tetap tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Ia melangkah keras ke tanah dan melompat ke udara, langsung menghindari serangan itu. Raja Iblis Takdir Langit telah mengaktifkan garis keturunan kucing hitamnya, membuatnya sangat lincah, dan memungkinkannya menghindari pedang besar Daogu. Bang! Pedang besar Daogu meleset dari Raja Iblis Takdir Langit dan menghantam pohon di belakangnya, langsung membelah pohon setinggi 10 meter itu menjadi 2 bagian yang jatuh ke tanah. Benturan itu menciptakan suara dentuman keras yang menggema di atmosfer, dengan debu dan asap mengepul dari tanah. Lili berdiri di dekat kedua pria itu dan menyaksikan pertarungan mereka dengan tenang. Ia tidak ikut serta karena ingin melihat kekuatan Raja Iblis Takdir Langit. Lili ingin diam, tetapi yang lain tidak mengizinkannya. Saat itu, 2 suara pembunuh terdengar lagi. Aku Feng Luo dari klan Luo Tianjing, keluarlah dari sini dan berlututlah untuk kematianmu. Sebuah suara yang bahkan lebih arogan daripada Daogu terdengar, menuntut agar King Feng Li berlutut. Mengikuti suara Feng Luo, sebuah suara yang lebih angkuh terdengar, aku adalah tetua Hong Potai dari Sekte Tinju Besi. King Feng Li, serahkan dirimu dan ikutlah denganku ke Sekte Tinju Besi. Tuan kami ingin menggorengmu di wajan kami. Bab 763. 1 lawan 2.
Mendengar kata-kata Feng Luo dan Hong Po Tai, wajah King Feng Li berubah gelap dan tatapannya berubah dingin. Benar-benar arogan. Kedua pria ini bahkan lebih arogan daripada Dao Gu. Feng Luo menyuruh Li Li berlutut di hadapannya untuk menemui ajalnya, sementara Hong Po Tai ingin menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali ke sekte tinju besi untuk digoreng. Li Li King Feng benar-benar murka. Saat ini, ada api yang membara di hatinya yang perlu ia lepaskan. Ia akan membuat mereka membayar harga atas kesombongan mereka. Feng Luo, Hong Po Tai, kakekmu menunggumu di puncak gunung. Sampah tak berguna, naiklah dan hadapi kematianmu. Kata Li King Feng dengan angkuh, wajahnya sedingin es, keduanya bisa memainkan permainan intimidasi. Perkataan Li King Feng tak hanya mengejutkan Feng Luo dan Hong Po Tai, tetapi juga mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua mengira Li King Feng sudah gila. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Li King Feng benar-benar menyebut Feng Luo dan Hong Po Tai sampah tak berguna. Feng Luo dan Hong Po Tai sama-sama berada di alam semi-grandmaster, dan mereka berdua bagian dari 81 grandmaster ortodoks. Apakah otaknya King Feng Li rusak atau bagaimana? Kurasa Li King Feng benar-benar gila. Kalau aku yang melawan dua semi-grandmaster, aku pasti sudah kabur daripada duduk di sana dan mengumpat mereka. Orang-orang yang duduk di sana sedang berdiskusi. Mereka memandang Li King Feng dengan iba, seolah-olah dia sudah menjadi mayat, dan akan dibunuh sedetik kemudian. Mereka punya alasan untuk berpikir seperti ini. Baik Feng Luo maupun Hong Po Tai sangat terkenal di dunia seni bela diri. Ketenaran mereka sudah ada sejak beberapa dekade lalu, dan keduanya sangat bergengsi. Huaxia memiliki populasi yang besar, dan sebagian besar mempelajari seni bela diri, tetapi hanya 81 orang yang benar-benar termasuk dalam jajaran Grandmaster Ortodoks. Kedua pria ini termasuk dalam daftar tersebut, yang menjadi bukti kekuatan mereka. Tapi sekarang, Feng Li, pemuda berusia 20-an tahun, baru saja menyebut mereka sampah tak berguna. Apa dia benar-benar gila? Ketika Feng Luo menjadi terkenal 15 tahun yang lalu, Feng Li masih dalam masa latihan pispot. Semua orang mengira bahwa King Feng Li adalah sampah yang tidak berguna, tetapi itu karena mereka tidak mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Li Li memiliki pendengaran yang tajam, sehingga ia bisa mendengar setiap kata dari percakapan orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tidak terpengaruh olehnya, karena ia tahu omong kosong hanyalah omong kosong, dan satu-satunya cara baginya untuk membungkam mereka selamanya adalah dengan mengalahkan Feng Luo dan Hong Po Tai. Mengusir, mengusir. Feng Luo dan Hong Po Tai melompat dan terbang ke udara, menuju puncak gunung. Kesombongan Li King Feng telah membangkitkan amarah mereka, memotivasi mereka untuk memberinya pelajaran. Tak lama kemudian, keduanya mencapai puncak gunung. Mereka disambut oleh Li King Feng yang arogan, seorang pemuda berusia 20-an dengan wajah tampan, alis setajam pedang, dan mata seterang bintang. Ia bertubuh jangkung, berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang dunia dengan sikap yang maha kuasa. Li Li juga mengamati kedua pria itu. Feng Luo berusia sekitar 50 tahun, bertubuh sedang, agak kurus, dan berwajah agak gelap. Tubuhnya seringan burung dan ia sangat cepat mencapai puncak gunung. Ini berarti ia adalah petarung yang lincah. Adapun Hong Po Tai, ia benar-benar berbeda dari Feng Luo. Hong Po Tai adalah seorang pria kekar yang juga telanjang di atas pinggang. Otot-ototnya kencang dan kulitnya yang kecoklatan berkilau di bawah sinar matahari. Perawakannya mengingatkan pada menara besi, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang dahsyat. Hong Po Tai adalah tetua sekte tinju besi, yang ahli dalam praktik kekuatan. Ia sangat kuat. Biasanya, ia bisa menembus batu dan menghancurkan pohon besar hanya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitar menggigil melihat kekuatan Feng Luo dan Hong Po Tai. Ini adalah kekuatan semi-grandmaster. Benar-benar mengerikan. Hei sampah, kenapa kalian berdua tidak melawanku bersamaan? Dengan begitu aku tidak perlu membunuh kalian satu persatu, kata Li King Feng dengan percaya diri, menatap kedua pria itu. Feng Luo dan Hong Po Tai sama-sama murka. Sebelumnya, Feng Feng menyebut mereka sampah, dan sekarang mereka menyebut mereka sampah lagi. Mereka geram dan ingin segera mengulitinya hidup-hidup. Karena kau ingin mati, kami akan mengabulkan doamu. Feng Luo dan Hong Po Tai bertukar pandang dan mulai berjalan menuju Li King Feng. Para master di ranah semi-grandmaster memiliki harga diri masing-masing. Awalnya, mereka berdua ingin melawan Li King Feng secara terpisah, tetapi mereka marah karena kesombongan Li King Feng. Mereka pun memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama. Melihat kedua pria itu mendatanginya, King Feng Li hanya tersenyum ringan, wajahnya benar-benar tenang. Meskipun latihannya belum sempurna, Li Qingshan membuatnya tak terkalahkan di antara para master di alam yang sama. Ia memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk mengalahkan dua semi-grandmaster. Telapak pusaran angin, Feng Luo meraung, mengayunkan telapak tangan kanannya. Esensi vitalnya menciptakan pusaran angin di udara,
yang luar biasa dahsyatnya, menghancurkan dan meremukkan semua batu dan pepohonan yang menghalangi jalannya. Semua orang terkejut melihatnya. Itu adalah teknik bela diri tahap awal dari alam Grandmaster. Feng Luo sebelumnya telah menggunakan teknik yang sama persis ini untuk mengalahkan 36 Master Surga Tinggi, menjadikannya Master ke-81 dalam daftar Grandmaster dan mengukuhkan ketenarannya di dunia seniman bela diri. Mata-mata kekuatan kuno di sekitarnya bahkan lebih ketakutan. Banyak dari mereka sebelumnya telah kehilangan anak buah mereka sendiri karena teknik tersebut. Kini, melihat Feng Luo menggunakan telapak angin puyuh sekali lagi, wajah mereka tampak ngeri. Tinju besi. Hong Po Tai meraung sambil meninju tangan kanannya, meledakkan udara dan menciptakan hembusan angin berbentuk kepalan tangan yang menghantam ke arah King Feng Li. Orang-orang di sekitarnya kembali tercengang. Astaga, ini adalah teknik bela diri tahap awal dari alam Grandmaster. Hong Po Tai sebelumnya telah menggunakan teknik yang sama persis ini untuk mengalahkan 36 Master Surga Tinggi, yang memungkinkannya menjadi Master ke-80 dalam daftar Grandmaster dan satu peringkat lebih tinggi dari peringkat Feng Luo. Kedua semi-Grandmaster itu menggunakan teknik bela diri setingkat Grandmaster mereka dan menyerang King Feng Li dengan kekuatan penuh. Orang-orang di sekitarnya tampak seolah-olah telah menyaksikan nasib menyedihkan yang menimpanya. Mereka yakin ia akan hancur berkeping-keping. Namun, menghadapi dua serangan dahsyat itu, King Feng hanya berdiri diam di sana, tubuhnya kaku, seolah-olah tidak menyadari kedatangan mereka. Apakah Li King Feng ketakutan dan menjadi bodoh? Kenapa dia tidak menghindari mereka? Kurasa dia benar-benar kehilangan akal. Kurasa dia benar-benar kehilangan akal ketika menyebut kedua semi-Grandmaster itu sampah. Reputasi Li King Feng akhir-akhir ini memang luar biasa. Jelas dia penipu. Dia cuma berdiri di sana. Semua orang memandang Li Feng Feng seolah-olah dia idiot. Mereka yakin dia telah ditakut-takuti oleh Feng Luo dan Hong Po Tai. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia terdiam menghadapi dua serangan itu. Feng Luo dan Hong Po Tai juga senang melihat Li Feng Feng berdiri diam. Mereka pikir mereka benar-benar membuatnya ketakutan. Dasar idiot, dia bahkan tidak tahu cara menghindari serangan mereka. Bang! Bang! Baik telapak angin puyuh Feng Luo maupun tinju besi Hong Po Tai mendarat dengan keras di tubuh Lili, menciptakan dua pukulan yang memekakkan telinga. Mereka mengira serangan mereka akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, tetapi kenyataannya. Lili Qingshan tetap di tempatnya, diam-diam menatap tangan dan tinjunya di dadanya. Ia menggelengkan kepala dan berkata ringan, seranganmu terlalu lemah. Bab 764. Tak terkalahkan di alam yang sama. Apa? Kau memblokir serangan kami? Feng Luo dan Hong Po Tai sama-sama tercengang. Kalian berdua terlalu lemah. King Feng Li tersenyum tipis, matanya penuh penghinaan. Lili tak terkalahkan di antara para master di alam yang sama. Kedua pria itu berada di alam yang sama dengannya, di alam semi-Grandmaster. Tentu saja, mereka bukan tandingannya. Mendengar nada acuh tak acuh dalam suara King Feng, seolah-olah dibumbui ejekan dan hinaan, Feng Luo dan Hong Po Tai menggeram, mata mereka berkobar penuh amarah. Sebagai bagian dari 81 Grandmaster Ortodoks, Feng Luo dan Hong Po Tai sama-sama sangat dihormati di dunia seni bela diri. Kini setelah diejek oleh seorang junior, mereka tak kuasa menahan harga diri. Mencari kematian. Feng Luo dan Hong Po Tai meraung, keduanya memancarkan energi pembunuh yang kuat. Telapak angin puyuh, geram Feng Luo, memfokuskan esensi vitalnya ke telapak tangannya untuk membentuk bila angin puyuh raksasa. Ia melepaskannya, membelah udara dan mengeluarkan suara ledakan tajam, saat bila itu menyerang tanpa ampun ke arah Li King Feng. Tinju besi. Hong Po Tai juga tampak mengancam. Ia memfokuskan esensi vitalnya ke dalam tinjunya, mengubahnya menjadi hitam pekat dan tiba-tiba memenuhi udara dengan roh-roh jahat hitam. Tinjunya merobek atmosfer dan menghantam jantung King Feng dengan sekuat tenaga. Baik Feng Luo maupun Hong Po Tai menyerang King Feng dengan seluruh kekuatan mereka, berharap untuk menghabisinya dengan pukulan terakhir mereka. Lili berdiri diam tanpa menghindar. Ia mulai mengolahnya, dan kulitnya mulai memancarkan cahaya biru yang cemerlang dan mulia. Bang-bang. Biasanya, serangan Feng Luo dan Hong Po Tai akan menghancurkan emas murni. Namun, selain dua ledakan keras, serangan itu tidak berpengaruh pada tubuh Li King Feng. Ketak terkalahkan di alam yang sama. Wajah Feng Luo dan Hong Po Tai berubah drastis, mereka berteriak ngeri. Mereka berdua adalah master dari alam semi-Grandmaster, jadi wajar saja mereka pernah mendengar tentang kemampuan tak terkalahkan di alam yang sama yang legendaris. Namun, hanya orang-orang yang mempraktikkan teknik kaisar bela diri sejati yang memiliki kemampuan ini. Mungkinkah pemuda yang berdiri di depan mereka telah mempraktikkan teknik semacam itu? Tidak, itu tidak mungkin. Teknik kaisar bela diri sejati milik dunia persilatan Huaxia telah lama hilang. Saat ini, teknik terbaik adalah teknik bela diri tingkat Grandmaster. Bagaimana mungkin dia memiliki teknik setingkat kaisar? Mata Li King Feng menunjukkan sedikit keterkejutan.
Ia tidak menyangka kedua pria itu memiliki pengetahuan tentang ketak terlawanan di alam yang sama, apalagi teknik kaisar. Tapi itu tidak penting karena mereka ditakdirkan untuk mati di tangannya. Ayah! Ayah! Lili Qingfeng mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Feng Luo dan Hong Po Tai, langsung membuat pipi mereka memerah dan pusing. Sebagai bagian dari 81 Grandmaster Orthodox, kedua pria itu biasanya dihormati dengan penghormatan tertinggi. Mereka belum pernah mengalami ditampar oleh siapapun. Apalagi ditampar di depan penonton. Ini benar-benar penghinaan. Astaga, apa mataku kabur? Apa baru saja Li Qingfeng memukul wajah Feng Luo dan Hong Po Tai? Tidak, kau tidak salah lihat. Qingfeng Li terlalu kuat. Feng Luo dan Hong Po Tai bukan tandingannya. Monster, monster, Qingfeng Li benar-benar monster. Orang-orang di sekitarnya menjadi heboh berdiskusi, menatap Qingfeng Li dengan penuh keterkejutan, bahkan lebih terkejut daripada saat mereka mengetahui istri atau suami mereka selingkuh. Feng Luo dan Hong Po Tai keduanya adalah semi-grandmaster, dan bukan seniman bela diri biasa. Mereka adalah master dalam daftar grandmaster. Meskipun berada di peringkat terendah, mereka tetap sangat dikagumi oleh para seniman bela diri. Melihat idola mereka ditampar di depan umum, beberapa penggemar merasa dunia mereka telah terbalik, dan menjadi patah hati. Dao Gu dan Raja Iblis Takdir Langit juga menghentikan pertarungan mereka untuk mengamati pertempuran di dekatnya. Keduanya berdiri ternganga, tercengang oleh tamparan wajah Li dari Li Qingshan. Wajah Dao Gu menjadi muram, dipenuhi emosi. Ia berada di peringkat 79 dalam daftar Grandmaster Orthodox. Meskipun peringkatnya lebih tinggi dari Feng Luo dan Hong Po Tai, jika mereka dikalahkan semudah ini, ia pun akan kalah. Adapun Raja Iblis Takdir Langit, dia juga tercengang. Kemampuan Li Qingfeng telah melampaui ekspektasi terbesarnya, membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Beberapa saat yang lalu, ia khawatir tentang kemampuan Li Qingfeng untuk melawan dua semi-grandmaster. Yang mengejutkannya, Li Qingfeng berhasil menamparkan wajah mereka dalam hitungan detik. Setelah beberapa saat, kedua lelaki itu akhirnya kembali tenang, menutup wajah mereka dengan telapak tangan, benar-benar marah. Qingfeng Li, dasar brengsek. Beraninya kau menamparkan wajah kami. Feng Luo dan Hong Po Tai mengumpat. Ditampar di depan umum sungguh memalukan bagi mereka berdua, sampai-sampai mereka lupa sopan santun. Beraninya kau mengutukku. Mati saja, ejek Li Qingfeng, matanya berkilat dingin. Bang bang. Li Qingfeng melompat ke udara dengan kaki kanannya dan, bergerak secepat kilat, menendang dada mereka tanpa ampun sebelum mereka sempat bereaksi. Tendangannya membuat mereka terpental, dan tubuh mereka menghantam tanah dengan keras, mulut mereka menyemburkan darah. Kalah, mereka dikalahkan oleh satu serangan. Wajah Feng Luo dan Hong Po Tai pucat pasi, mata mereka dipenuhi kepanikan yang mendalam. Mereka dikirim oleh dua kekuatan bela diri terkuat untuk membunuh Lili, Feng Luo oleh tetua keluarga Luo dan Hong Po Tai oleh Master Sekte Tinju Besi. Namun kini, mereka berdua dikalahkan oleh satu serangannya. Mata-mata di sekitarnya makin heran, seakan-akan mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Kalah. Para master dari daftar 81 Grandmaster Orthodox telah dikalahkan. Dengan satu strike juga. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya ini benar. Dia terlalu kuat, dia benar-benar tak terkalahkan. Sudah kubilang kalian berdua sampah. Sekarang percaya. Di mataku, kalian sampah belaka, kata Li Qingfeng ringan, menatap kedua pria itu. Pada saat inilah Lili akhirnya memahami kekuatan. Setelah menguasai teknik pernapasannya, ia menjadi sangat kuat dan mencapai kekebalan di alam yang sama. Musuh di alam yang sama tidak akan mampu menembus pertahanannya. Li Qingfeng bahkan tidak menggunakan pedang api merah atau kekuatan garis keturunannya. Ia telah mengalahkan kedua pria itu hanya dengan esensi vital dan kekuatannya sendiri. Jika ia menggunakan teknik khusus itu, mereka pasti sudah mati sekarang. Kalian bisa mati sekarang. Li Qingshan tertawa dingin, memancarkan aura kematian dari seluruh tubuhnya saat ia berjalan menuju kedua pria itu. Mendengar ini, wajah kedua pria itu berubah. Mereka menoleh dan berteriak, Dao Gu, musuh kita bersama adalah Li Qingfeng. Kemarilah dan bantu bunuh dia. Mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat melawan Lili, jadi mereka meminta bantuan Dao Gu. Lagi pula, Dao Gu lebih kuat dari mereka. Mengusir. Tubuh Dao Gu dengan cepat bergeser, menghampiri Lili bagaikan angin puyuh, bergabung dengan kedua pria itu untuk melawan Lili. Begitu ia bergerak, Raja Iblis Takdir Langit pun segera bergerak menuju Lili. Tuan, izinkan aku bertarung satu lawan satu untukmu, kata Raja Iblis Takdir Langit dengan hormat. Li Qingfeng melambaikan tangannya ke arah Raja Iblis Takdir Langit dan berkata, kau boleh pergi. Tak ada bedanya antara 2 sampah dan 3 sampah. Hari ini, aku akan membunuh ketiga master dari daftar setengah Grandmaster di depan semua orang. Bab 765. Mengguncang dunia seniman bela diri. Sampah.
Apa dia baru saja menyebut kita sampah? Feng Luo, Hong Po Tai dan Dao Gu semuanya murka, mengamuk karena marah. Sebagai master ternama dalam daftar Grandmaster, ketiga pria itu sangat dihormati dimanapun mereka berada. Kini setelah mereka dicap sampah oleh Lily Qingshan di depan semua orang, wajar saja jika mereka sangat marah. Serang. Ketiga pria itu meraung, tubuh mereka memancarkan energi mematikan yang semuanya diarahkan untuk membunuh King Feng Li. Telapak angin puyuh Feng Luo, tinju besi Hong Po Tai, Dao Gu, dan pisau hitam semuanya menyerang Lily dengan ganas. Serangan-serangan itu melesat ke udara, menyapu debu dan tanah dari tanah, lalu menyebarkannya ke segala arah. Kekuatan gabungan dari ketiga penyerang itu memancarkan energi yang luar biasa. Bahkan sebelum mencapai tubuh Lily, kekuatannya telah menciptakan pemandangan yang mengerikan. Seolah-olah terkena gempa bumi, tanah di sekitarnya runtuh ke dalam, menciptakan lubang besar. Orang-orang di sekitarnya, yang semuanya terguncang hingga ke tulang belulang, terus-menerus mundur ke belakang. Terlalu kuat, serangan mereka terlalu kuat. Ini bisa dibandingkan dengan level serangan Grandmaster. Lihat, pisau besar Dao Gu baru saja membelah udara. Mungkin sudah mencapai tingkat Grandmaster. King Feng Li dalam bahaya kali ini. Dia tidak mungkin bisa bertahan melawan ketiga guru besar itu. Orang-orang di sekitar tampak ragu. Mereka tidak optimis dengan hasil akhir Lily, mengingat kekuatan luar biasa dari serangan gabungan ketiga pria itu. Kong. Menghadapi serangan tiga orang itu, King Feng Li mencabut pedang merah menyala miliknya dan memegangnya di dadanya. Wajah Li King Feng sedingin batu, tatapannya mematikan, memfokuskan esensi vitalnya ke pedangnya. Senjata itu mulai berdengung, seolah bereaksi terhadap bau darah segar. Gelombang api merah. Li King Feng menebaskan pedangnya, esensi vitalnya berubah menjadi bola api, menghantam orang-orang itu bagai gelombang laut dalam. Ia telah menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Puh! Feng Luo baru saja sampai di barisan depan dan paling dekat dengan Li King Feng. Dalam sekejap mata, kepalanya terpenggal oleh pedang Li King Feng. Kepalanya terpental keluar, darah berceceran di mana-mana. Beberapa saat sebelum kematiannya, mata Feng Luo dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Li King Feng sekuat ini? Feng Luo, Master ke-81 dalam daftar Grandmaster meninggal. Melihat Feng Luo sekarat sebelum serangannya mencapainya membuat Hong Po Tai dan Dao Gu panik total. Mereka mengira tim yang terdiri dari 3 orang akan mampu membunuh King Feng Li, tetapi yang mengejutkan mereka, kekuatan gabungan mereka masih terlalu lemah. Bukan hanya tubuh fisiknya yang tak terkalahkan, tetapi ia juga mahir dalam ilmu pedang. Tanpa membuang waktu, Li King Feng memenggal kepala Feng Luo dan menebas langsung ke arah kepala Hong Po Tai. Aku tetua sekte tinju besi, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, guruku akan mengejarmu, teriak Hong Po Tai, wajahnya pucat pasi. Dia sama kuatnya dengan Feng Luo. Sekarang setelah Feng Luo terbunuh, Hong Po Tai sangat ketakutan. Lagi pula, kepala Feng Luo yang baru saja terpenggal berada tak jauh, mengawasinya dengan mata terbelalak. Bahkan jika penguasa sekte tinju besi tidak datang dan menemukanku, aku akan pergi dan menemukannya. Dia berani mengirim pembunuh untuk mengejarku, dia harus menghadapi hukuman mati. Li King Feng tertawa dingin. Puh! King Feng Li tidak memberi Hong Po Tai kesempatan berbicara lebih lanjut, langsung memenggal kepalanya. Darah menyembur kemana-mana saat ia terbaring di sana, mati sia-sia. Sama seperti Feng Luo, mata Hong Po Tai juga dipenuhi kengerian, disertai secercah penyesalan. Hong Po Tai, Master ke-80 dalam daftar Grandmaster meninggal. Sejauh ini, 2 dari 3 majikan yang datang untuk membunuh King Feng Li telah terbunuh oleh tebasan pedang tunggalnya. Melihat kematian Feng Luo dan Hong Po Tai yang mengerikan, raut wajah Dao Gu berubah drastis. Pemuda di depannya terlalu mengerikan. Dia jelas pria paling menakutkan yang pernah disaksikannya. Mengusir. Dao Gu tiba-tiba berbalik dan berlari. Ia harus melarikan diri dari pemuda mengerikan ini. Karena kau di sini, berikan aku nyawamu. Li King Feng tertawa dingin. Ia melompat ke udara, melompat dengan kaki kanannya, menghancurkan batu sepanjang 1 meter di bawahnya menjadi debu, dan tiba di hadapan Dao Gu dalam sekejap. Kecepatan yang luar biasa, Dao Gu panik. Pemuda di depannya tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kecepatan yang luar biasa. King Feng Li, aku dari klan Gu Tianjing. Apa kau benar-benar harus melakukan sejauh ini? Tanya Dao Gu, wajahnya muram. Sejauh ini. King Feng Li tertawa dingin, katanya, kalian datang untuk membunuhku, bagaimana mungkin aku yang bertindak sejauh ini? King Feng Li, pikirkanlah. Tuan klan Gu adalah penguasa alam Grandmaster. Dia jauh lebih kuat daripada aku. Apakah kamu mengancamku? Ya, jika kau membunuhku, tuanku pasti akan membunuhmu. Sebagai seorang semi-grandmaster, kau bukan tandingannya. Dao Gu tersenyum tipis sambil terus mengancam King Feng Li. Puh!
Li Qingfeng menanggapi ancaman Dao Gu dengan memenggal kepalanya langsung dengan satu tebasan pedang. Kepala itu langsung melayang beberapa meter ke udara, darah berceceran di mana-mana. Dao Gu, Master ke-79 dalam daftar Grandmaster meninggal. Ancaman tak pernah berhasil padaku. Melihat Dao Gu yang telah mati, wajah Li Qingfeng tetap dingin. Li Qingfeng mengerti bahwa meskipun ia telah melepaskan Dao Gu, klan Gu tetap akan mengejarnya. Sudah ada kebencian yang mendalam antara dirinya dan klan. Hidup berdampingan dengan mereka mustahil. Karena tidak mungkin menghilangkan kebencian, Qingfeng Li hanya bisa membunuh Dao Gu dan melenyapkan pasukan klan Gu. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Seluruh area dalam radius 10 km dari Gunung Lone berada dalam keheningan total. Baik anggota Liga Qingfeng maupun mata-mata di sekitarnya terdiam. Kali ini, tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Semua orang menatap Qingfeng dengan penuh keterkejutan, bahkan tampak ngeri. Terlalu kuat, terlalu kuat, terlalu kuat. Semua orang diam-diam meneriakkan ini. Mereka belum pernah melihat pemuda sekuat itu. Dia begitu kuat sampai-sampai hampir bodoh. Adapun orang-orang yang sebelumnya meragukan Qingfeng Li, mereka sekarang menggigil ketakutan dengan wajah pucat, takut kalau Qingfeng Li akan mengejar mereka. Setelah 10 menit hening, orang-orang di sekitar memulai diskusi mereka. Dia membunuh ketiga master dari daftar Grandmaster dengan 3 serangan. Qingfeng Li memang monster. Ya, dengan kekuatannya, Li Qingshan pasti bisa menjadi master dalam daftar Grandmaster, apalagi yang termuda. Dunia seniman bela diri akan segera berubah. Dia telah membuat lubang di langit setelah membunuh begitu banyak orang dari pasukan seniman bela diri kuno. Orang-orang di sekitar mulai berbicara, dan daerah sekitarnya dipenuhi suara-suara. Beberapa orang mengagumi Lily dan yang lainnya takut padanya. Namun, ada satu kelompok lain yang marah padanya. Mereka adalah orang-orang yang terhubung dengan 3 guru yang telah meninggal. Entah mereka mengagumi atau membenci Li Qingfeng, satu hal yang tak terbantahkan. Li Qingfeng sangat kuat. Ia bahkan mungkin masuk dalam daftar Grandmaster. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, Li Qingfeng akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi di dunia persilatan. Ia akan membangkitkan kembali dunia yang tadinya tenang. Pertarungan dalam dunia persilatan mungkin dimulai hari ini. Bab 766. Gei Zhao, Grandmaster dalam Dao Pedang. Kakek Li yang Maha Perkasa, Kakek Li yang Maha Perkasa, Kakek Li yang Maha Perkasa. Para murid Liga Qingfeng melantunkan lantang di puncak Gunung Lone, suara mereka penuh kekaguman. Beberapa bahkan berlutut dan bersujud ke arah Li Qingfeng. Li Qingfeng kembali menjadi idola Liga Qingfeng. Ia telah menjadi dewa mereka, tak terkalahkan seperti Ares sendiri. Ketika ketiga semi Grandmaster pertama kali tiba di Gunung Lone, para anggota Liga Qingfeng mengira dunia mereka akan kiamat. Ketiga pria itu memang kuat. Mereka bisa menghancurkan batu menjadi debu dengan satu kaki dan membelah pohon tinggi menjadi 2 bagian dengan satu tebasan. Mereka belum pernah melihat guru sekuat itu sebelumnya, kekuatannya telah melampaui imajinasi terliar mereka. Akan tetapi, Qingfeng Li bahkan lebih kuat dari ketiga pria itu, membunuh ketiganya hanya dengan 3 tebasan pedang. Mendengarkan suara-suara pemujaan, Li Qingfeng tersenyum tipis. Mereka semua adalah pengikutnya, dan ia bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Aku, Qingfeng Li, mengundang semua musuhku untuk bertempur di Gunung Tunggal. Aku akan menunggumu di sini, aku akan menaklukkan dunia. Teriakan keras dari Qingfeng Li terdengar nyaring di hadapan para mata-mata bela diri kuno di sekitarnya. Suaranya sangat keras, menyebar dalam radius beberapa kilometer, semua orang mendengarnya. Sombong, Li Qingfeng terlalu arogan. Dia baru mengalahkan 3 semi Grandmaster dan dia merasa dirinya tak terkalahkan. Ya, dia bahkan ingin melawan yang terbaik di dunia. Apa dia tidak takut dibunuh oleh Grandmaster sungguhan? Tentu saja, dia terlalu sombong. Bahkan Grandmaster pedang Dao Gei Zhao tidak berani menantang dunia. Yah, jika Gei Zhao datang, dia pasti akan mengalahkan Qingfeng Li. Beberapa saat yang lalu, mata-mata itu memuja Lily. Sekarang, mereka mengejek rasa percaya dirinya yang berlebihan. Wajar bagi mereka untuk meragukannya karena ia hanya berhasil membunuh yang terlemah dari 81 master di ranah Grandmaster. Master-master lain dalam daftar itu semuanya jauh lebih kuat daripada Feng Luo dan yang lainnya. Ambil contoh Gei Zhao, yang juga masih muda. Ia baru naik ke tampuk kekuasaan dalam setahun dan telah menjadi Grandmaster pedang Dao terkuat. Ia memasuki dunia dengan Dao pedang, menaklukkan 138 master surga tinggi. Ia juga mengalahkan 72 master dalam daftar Grandmaster, menempatkannya di peringkat 10 besar. Tak hanya itu, Gei Zhao juga masih sangat muda, usianya hampir sama dengan Lily, di awal usia 20-an. Meraih prestise seperti itu di usia yang masih sangat muda, Gei Zhao jelas merupakan idola di kalangan generasi muda. Ada yang mengatakan bahwa, dengan kemampuan pedang Dao yang luar biasa, Gei Zhao bisa menjadi raja pedang berikutnya.
15 tahun yang lalu, Wu Shuangni adalah Raja Pedang Huaxia. Ia adalah pendekar pedang terhebat di dunia, yang menyandang gelar Raja Pedang Tunggal. Namun, ia telah menghilang dan generasi-generasi mendatang dunia persilatan mengandalkan Gei Zhao untuk menggantikannya sebagai Raja Pedang berikutnya. Meskipun Gei Zhao telah mencapai kehebatan di usia muda dan mengguncang dunia dengan kekuatannya, ia tidak berani menantang dunia. Namun, Li Qingfeng berani. Apalagi tujuannya jika bukan untuk memuaskan kesombongannya. Mendengar orang lain berbicara tentang dirinya, Qingfeng Li hanya tersenyum, tidak terganggu. Mungkin Lili tidak khawatir, tetapi Raja Iblis Takdir Langit jelas ketakutan. Sebagai mantan Grandmaster, ia sepenuhnya menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki para master di ranah Grandmaster. Tuan muda, alam Grandmaster memiliki kekuatan untuk menahan gerakan tubuh dalam radius 10 kaki, mereka juga bisa membunuh tanpa meninggalkan bekas. Kata-katamu mungkin telah menyinggung seluruh dunia, kata Raja Iblis Takdir Langit, tampak khawatir. Raja Iblis Takdir Langit mengetahui kekuatan besar Li Qingfeng dan menyadari kemampuan tak terkalahkannya di alam yang sama. Namun, Li Qingfeng masihlah seorang semi-grandmaster. Di atasnya, masih ada master tingkat awal, menengah, akhir, dan puncak di alam grandmaster. Semua master ini sangat kuat. Raja Iblis Takdir Langit, saat ini aku punya banyak musuh. Master sekte dari sekte tinju besi, patriark klan Gu, tetua keluarga Luo. Ada juga klan taekwondo dari Korea, klan buaya dari benua macan, tahta suci, aliansi dewa langit, para ninja dari kepulauan Pasifik, dan masih banyak lagi. Apa menurutmu mereka akan membiarkanku hidup? Aku juga punya darah naga dan... Cepat atau lambat, kabar kepemilikanku atas harta karun ini akan tersebar ke semua musuhku. Saat itu tiba, tak terhitung banyaknya seniman bela diri yang akan mencoba membunuhku dan mencuri harta karun ini. Mereka semua berasal dari kekuatan besar. Bagaimana kalau mereka mengincar kekasihku Suelin? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Itulah sebabnya aku perlu menantang dunia. Aku perlu memancing semua musuhku ke Gunung Lone. Itulah satu-satunya cara untuk melindunginya, kata Qingfeng Li ringan. Mudah terlihat bahwa ia bertindak bukan karena kesombongan, melainkan karena cintanya yang mendalam kepada Suelin. Lili ingin menarik perhatian semua musuhnya yang ahli bela diri ke Gunung Lone. Dengan begitu, mereka akan mengabaikan kota es dan Suelin akan aman. Li Qingfeng sepenuhnya menyadari kekuatan luar biasa para master di ranah Grandmaster. Di gereja di benua harimau, tubuhnya dilumpuhkan oleh kardinal berjubah merah. Jika bukan karena kemunculan Raja Pedang Wu Shuangni, ia pasti sudah mati di benua harimau. Namun, justru pengetahuan tentang para Grandmaster inilah, kesadaran akan kekuatan musuhnya, yang mendorongnya untuk menantang dunia. Ia harus melindungi tidak hanya Suelin, tetapi juga kekasih dan teman-temannya. Ia harus melindungi Ruyan Liu, Alice, Xiao Yue Zhang, Meng Yao Su, dan yang lainnya. Tuan muda, jika Suelin tahu kau menaklukkan dunia untuknya, dia pasti akan memaafkanmu. Raja Iblis Takdir Langit mendesah, hatinya terasa berat. Ia menyadari bahwa tuan mudanya telah menantang dunia untuk melindungi istrinya, Suelin, untuk memancing semua bahaya menjauh dari kota es, tempat Suelin beristirahat. Sungguh niat yang penuh kasih. Qingfeng tertawa getir, lalu berkata, Raja Iblis Takdir Langit, tolong jangan beritahu Suelin tentang ini. Aku tidak ingin dia khawatir. Selama dia tinggal dengan aman di kota es, aku sangat senang. Petik 2. Mendengar kata-kata Qingfeng Li, ekspresi Raja Iblis Takdir Langit menjadi semakin rumit, tuan mudanya telah menyerah terlalu banyak. Semua orang menganggap tindakan Li Qingfeng arogan dan sombong. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang ingin mati. Namun, tidak ada yang tahu bahwa semua tindakannya dimaksudkan untuk melindungi Suelin. Cinta itu buta, karena sifatnya yang impulsif. Ada yang rela mati demi cinta, tetapi Lili memilih untuk menaklukkan dunia. Frasa, mengamuk karena cinta, dibuat khusus untuk pria seperti dia. Kakek Li, apa kau benar-benar akan melawan seluruh dunia di Gunung Lone? King Kong datang di hadapan Qingfeng Li, wajahnya pucat, jelas ketakutan oleh kata-kata Qingfeng Li. Ya, King Kong mengakui bahwa Qingfeng Li sangat kuat. Namun, Huaxia penuh dengan harimau yang meringkuk dan naga yang bersembunyi. Jumlah penguasa sebanyak awan, sepadat hujan. Bahkan Raja Pedang Wu Shuangni dari 15 tahun yang lalu tidak berani menantang seluruh dunia. Qingfeng Li adalah yang pertama. King Kong, kalau kau takut, kau bisa meninggalkan Lone Mountain. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Li Qingfeng ringan. Li Qingfeng sepenuhnya menyadari konsekuensi berbahaya dari tindakannya. Kesombongannya akan mendatangkan banyak musuh, lebih banyak dari yang bisa dibayangkannya. King Kong memang benar merasa takut. Akan aneh jika ia tidak merasa takut. Bab 767. Menghadapi dunia untuk Suelin. Kakek Li, King Kong tidak akan pernah meninggalkanmu.
Hidupku adalah milik kakek Li. Jika aku mati, arwahku juga akan menjadi milikmu. Mendengar permintaan kakek Li, King Kong berteriak penuh tekad. King Kong tahu bahwa ia berutang segalanya kepada King Feng Li. Jika bukan karena gurunya, ia pasti sudah dibunuh oleh pasukan lain di kota Laut Timur sejak lama. Di hati King Kong, King Feng Li bukan hanya dewa, tetapi juga penyelamatnya. Jika King Feng Li menyuruhnya melompat dari gedung, ia akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Mendengar kata-kata King Kong, King Feng tersentuh. Ia benar tentang adik kecil ini. Ia tidak pergi meskipun Li King Feng bersikeras. King Kong, aku berjanji padamu. Selama aku masih hidup, kau tidak akan mati, dan seluruh Liga King Feng tidak akan mati, kata Li King Feng sambil menepuk bahu King Kong. Saat ini, hati Li Li dipenuhi tekad. Ia juga memikul beban yang lebih berat dan tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak hanya harus melindungi Suelin, kekasih-kekasihnya, dan teman-temannya, tetapi ia juga harus melindungi saudara-saudaranya dari Liga King Feng di Gunung Tunggal. Li King Feng memilih untuk menantang dunia demi Suelin, tetapi King Kong lah yang harus menanggung akibat berbahaya dari tindakannya. Keputusan King Kong untuk tetap tinggal membuat Li King Feng dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Li Li berjalan di depan mayat Feng Luo, Hong Po Tai, dan Dao Gu. Ia mulai memeriksa seluruh tubuh mereka, dan tak lama kemudian, ia berhasil menemukan 3 buku teknik bela diri. Ketiga buku itu adalah kurang dari lebih besar dari, kurang dari lebih besar dari, dan kurang dari lebih besar dari. Buku-buku teknik bela diri ini semuanya adalah teknik bela diri tingkat Grandmaster, dan semuanya sangat kuat. Sayangnya, ketiga pria itu tidak berhasil mempraktikkan teknik-teknik ini. Jika tidak, kepala mereka tidak akan terpenggal hanya dengan satu tebasan dari Li King Feng. Dengan buku-buku di tangannya, Li Li tiba-tiba mendapat ide. Ia akan melatih orang-orang di sekitarnya dalam seni bela diri kuno. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Ini juga satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang kuat. Ya, Li King Feng memang kuat, tetapi musuhnya terlalu banyak, dan mereka terlalu kuat. Dia berhasil mengalahkan 3 orang hari ini. Namun, bagaimana jika jumlahnya puluhan? Atau bahkan ratusan? Li King Feng tidak takut, tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Raja Iblis Takdir Langit, aku ingin mengajari semua orang latihan seni bela diri kuno. Bagaimana menurutmu? Tanya King Feng Li setelah berpikir sejenak. Tuan muda, untuk berlatih seni bela diri kuno, seseorang harus memiliki bakat alami. Tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Raja Iblis Takdir Langit, apakah kau mengatakan bahwa tidak semua orang bisa berlatih ilmu bela diri kuno? Ya, berlatih seni bela diri kuno membutuhkan bakat alami, dan juga fondasi yang kuat. Setidaknya, seseorang harus bugar secara fisik. Itu bukan masalah, aku tidak ingin semua orang berlatih, hanya orang-orang di sekitar kita, termasuk tim Wolf Fang, King Kong, dan beberapa lainnya. Mereka semua bugar, pikir King Feng Li sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Li King Feng, Raja Iblis Takdir Langit mengangguk, menyarankan Li King Feng untuk melanjutkan. Anggota tim taring serigala semuanya adalah master tingkat SSS, jadi seharusnya lebih mudah bagi mereka untuk berlatih seni bela diri kuno. Sedangkan King Kong, seharusnya ia bisa berlatih juga karena ia sangat bugar. Namun, saudara-saudaranya yang lain jelas tidak bisa. Pertama, mereka tidak memiliki bakat alami dan kedua, mereka tidak bugar secara fisik. Li Li memanggil Raja Kong untuk datang kepadanya dan berkata, Raja Kong, kau sudah lama mengikutiku. Ini kurang dari lebih besar dari untuk kau ambil. Berlatihlah. Kakek Li, ini teknik bela diri tingkat Grandmaster, aku tidak tahan. Meskipun dia sangat menginginkan buku itu, dia tetap menggelengkan kepalanya. King Kong kini sedikit memahami seni bela diri kuno. Ia juga telah mempelajari dunia seni bela diri kuno dari percakapan Li dan Li. Ia tahu bahwa dunia itu lebih luas daripada yang ia ketahui, tersembunyi di balik layar Huaxia. Berkat pengetahuannya tentang dunia persilatan kuno, King Kong juga memahami seluk-beluk praktik teknik bela diri. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh para master di ranah Grandmaster. Dan apa itu Grandmaster? Sesuai namanya, ia adalah seseorang yang menguasai teknik tertentu hingga mencapai puncak kejayaannya. Seluruh Huaxia berpenduduk miliaran jiwa. Hanya 81 orang yang mampu menyandang gelar Grandmaster, menunjukkan betapa langkanya gelar tersebut. Selain kelangkaannya, jumlah buku teknik tingkat Grandmaster pun tak mungkin lebih dari 100. King Kong, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kau tidak akan kecewa jika mengikutiku. Ini kurang dari lebih besar dari hadiah untukmu. Tanpa ragu, Li King Feng memasukkan buku itu ke tangan King Kong. Terima kasih, kakek Li, kata King Kong sambil berlutut dengan penuh rasa terima kasih. Jelas bagi King Kong bahwa, selain memberinya buku teknik tingkat Grandmaster, Li juga membuka pintu baginya ke dunia seni bela diri kuno. Masa depannya menjadi jauh lebih cerah.
Li Qingfeng memberi isyarat agar King Kong berdiri. Ia menoleh dan berkata, Raja Iblis Takdir Langit, tinggallah di Gunung Tunggal untuk sementara waktu. Aku membutuhkanmu untuk dua hal. Pertama, melatih King Kong dalam seni bela dirinya dan kedua, untuk bertahan melawan musuh. Hubungi aku jika ada yang menantangku. Baik, Tuan Muda. Raja Iblis Takdir Langit berkata dengan hormat, sepenuhnya menyadari niatan King Feng Li agar dia tetap tinggal. Li Qingfeng tidak mungkin tinggal di Gunung Lone selamanya, tetapi musuh-musuhnya pasti akan datang dan mencarinya. Inilah mengapa Raja Iblis Takdir Langit harus tetap tinggal. Setelah selesai mengatur urusannya di Lone Mountain, King Feng Li bergegas menuju rumah sakit pusat. Namun, setibanya di rumah sakit, ia disambut oleh kekacauan. Banyak orang berkerumun di depan rumah sakit, suara mereka sangat keras. Hal ini sangat mengganggu Li Qingfeng, karena suara keras itu jelas mengganggu istirahat Suelin. Miao Chunzang, apa yang terjadi? Tanya King Feng Li, jelas-jelas kesal. Melihat kedatangan King Feng Li, Miao Chunzang seolah melihat penyelamatnya. Ia segera menjelaskan, King Feng, aku senang kau di sini. Apa kau yang menghajar Hao Ye di rumah sakit rakyat nomor 1? Saya memang memukul Hao Ye, tapi apa hubungannya dengan orang-orang ini? Apa kau tidak melihat pemimpin kerumunan itu? Wanita parubaya itu, Ibu Hao Ye. Dia juga istri Presiden Asosiasi Medis Huaxia. Dia meminta rumah sakit untuk menyerahkanmu. Lucu sekali, putranya mengusir Suelin dari rumah sakit. Aku hanya menghajarnya, dan sekarang dia yang cari masalah, tanyanya dingin. Rasa jijik yang dirasakan Hao Ye hanya dirasakan oleh King Feng Li. Hao Ye memanfaatkan statusnya sebagai putra Presiden Asosiasi Medis Huaxia dan pengalamannya dalam seni bela diri untuk menimbulkan masalah bagi King Feng Li. Ia pantas dipukuli. Dan Ibu Hao Ye, dia bahkan lebih parah. Beraninya dia datang ke rumah sakit pusat dan membuat keributan untuk Suelin. Lili berjalan menuju kerumunan yang riuh. Kerumunan itu terdiri dari puluhan orang, semuanya dari rumah sakit rakyat nomor 1. Mereka dipimpin oleh seorang wanita parubaya. Meskipun usianya sudah 40-an, wanita parubaya ini tetap cantik. Ia tampak merawat diri dengan baik karena pesonanya masih terpancar. Wajahnya masih mulus, putih, dan lembut. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian mahal yang harganya setidaknya puluhan ribu yuan. Di tangannya ada tas Hermes, dan di pergelangan tangannya, ada jam tangan mahal seharga ratusan ribu yuan. Memang, ia berpakaian seperti wanita kaya. Nama wanita itu adalah Man Li Zhang. Ia adalah istri Yun San Ye, Presiden Asosiasi Medis Nasional. Ia juga ibu Hao Ye, dan ia datang untuk membalas dendam pada Li Qingfeng. Bab 768. Suelin yang bermasalah. King Feng Li, keluar dari rumah sakit, teriak Man Li Zhang, berdiri di pintu rumah sakit. Suaranya sangat keras dan semua orang di rumah sakit mendengarnya, termasuk Suelin. Ibu, ada apa? Suelin mengerutkan kening dan bertanya, sambil berbaring di ranjang rumah sakit. Kurasa ada wanita parubaya yang sedang mengumpat pada King Feng, kata Xiao Yunmu sambil melihat ke lantai bawah rumah sakit. Mendengar kata-kata ibunya, Suelin terdiam sejenak. Lalu ia berkata, Ibu, tolong turun dan singkirkan wanita itu. Sue kecil, Li Qingshan memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kau membantunya? Ibu, ini urusanku dan Li Qingfeng. Orang lain tidak boleh memaki suamiku. Oh, kamu bilang kamu benci Li Qingshan, tapi di dalam hatimu kamu masih mencintainya. Kalau tidak, kenapa kamu marah pada orang lain karena memakinya? Xiao Yunmu menghela napas, lalu berbalik untuk turun. Suelin memperhatikan ibunya pergi. Wajahnya dipenuhi emosi yang rumit. Ya, ia membenci Li Qingfeng karena perselingkuhannya dengan Ruyan Liu, tetapi hatinya dipenuhi rasa cinta dan benci. Ia satu-satunya yang diizinkan memarahi suaminya. Tidak ada orang lain yang boleh. Suelin terbaring di tempat tidur, tak mampu pergi. Jika bisa, ia akan mengusir wanita jahat itu sendiri. Saudari Sue, guru sungguh baik padamu, kata Zi Miao tiba-tiba. Keheningan Suelin membuatnya khawatir. Saat Suelin kabur dari rumah, Zi Miao menyaksikan Li Qingfeng muntah darah karena khawatir. Ia bahkan mengerahkan seluruh pengaruhnya di kota Donghai untuk mencarinya. Sedangkan untuk Ruyan Liu, Zi Miao tidak mau berkomentar lebih jauh. Ia tidak mengenal Ruyan Liu, dan mereka juga tidak dekat. Alice lebih dekat dengan Ruyan Liu, dan sebaliknya, Zi Miao lebih dekat dengan Suelin. Zi, ada beberapa hal yang sulit dijelaskan. Kalau saja King Feng Li tidur denganmu, aku tidak akan semarah ini. Aku sungguh tidak terima dia melakukannya dengan penyihir itu, Ruyan Liu, kata Suelin, bibirnya sedikit melengkung, ekspresinya muram. Suelin mengerti bahwa pria memiliki kebutuhan fisik. Setelah menikah begitu lama, fakta bahwa ia dan King Feng Li bahkan belum pernah tidur bersama membuatnya jatuh cinta pada wanita lain. Jika saja King Feng Li tidur dengan Zi Miao,
atau bahkan Xiao Yue Zhang, Sue Lin pasti akan menerimanya. Namun, ia tidak akan pernah menerima Ruyan Liu. Sue Lin dan Ruyan Liu memang musuh bebuyutan. Ia tidak menyukai Ruyan Liu, dan Ruyan Liu juga tidak menyukainya. Mereka saling membenci. Mereka adalah musuh di masa lalu, dan mereka masih musuh di masa sekarang. Zi Miao terdiam. Bagaimanapun, ini masalah antara Li Qingfeng dan Sue Lin. Sebagai orang luar, ia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Yunmu meninggalkan kamar rumah sakit dan tiba di depan pintu masuk rumah sakit. Ia berkata dengan dingin, "Nyonya, ada apa? Kenapa Anda berteriak-teriak di rumah sakit?" Mendengar kritik Xiao Yunmu, Man Li Zhang menjadi marah dan mengamuk, "Tahukah kau siapa aku? Aku istri Presiden Asosiasi Medis Nasional. Li Qingfeng memukul putraku, Hao Ye. Suruh dia keluar dan minta maaf." Qingfeng orang baik, dia tidak akan memukul orang yang tidak bersalah. Kalau saja putramu tidak mengusir putriku dari rumah sakit, Qingfeng tidak akan memukulnya. Aku kenal kamu. Kamu ibu mertua bajingan itu. Suruh dia keluar. Qingfeng tidak ada di sini. Putriku sedang beristirahat di rumah sakit. Tolong segera pergi. Suara Xiao Yunmu terdengar dingin, jelas-jelas merasa jijik dengan wanita paruh baya di depannya. Xiao Yunmu memiliki pola pikir yang sama dengan Sue Lin. Ya, sebagai ibu mertua Li Qingfeng, ia kecewa dengan kesalahan Li Qingfeng baru-baru ini. Namun, Li Qingfeng tetaplah menantunya, dan ia merasa kesal dengan orang yang berani memarahinya di depan umum. Orang-orang di rumah sakit pusat takut dengan status Man Li Zhang, tetapi Xiao Yunmu jelas tidak. Ibu mertua macam apa dia jika dia bahkan tidak berjuang untuk Li Qingshan? Li Qingfeng baru saja mendekati wanita parubaya itu, hanya untuk mendengar ibu mertuanya, Xiao Yunmu, berbicara mewakili dirinya. Hatinya tiba-tiba menghangat. Perasaan yang sebenarnya terungkap saat menghadapi kesulitan. Baru setelah dikutuk, Li Lili menyadari betapa besar perhatian ibu mertuanya kepadanya. Kalau dipikir-pikir, ada begitu banyak orang di rumah sakit, tetapi tak seorang pun bersedia berbicara mewakilinya. Ibu mertuanya, Xiao Yuemu, adalah satu-satunya. Kau kan ibu mertuanya Li Qingfeng, tentu saja kau akan berada di pihaknya. Karena Li Qingfeng terlalu penakut untuk keluar, aku harus memberimu pelajaran. Man Li Zhang mencibir. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya dan memukul wajah Xiao Yunmu. Keduanya berdiri sangat dekat. Xiao Yunmu jelas tidak menyangka akan ditampar oleh Man Li Zhang. Sesaat ia hanya berdiri di sana, tertegun melihat tangan yang diarahkan padanya. Semua orang di sekitar menyaksikan dengan penuh harap, karena siapapun dapat melihat bahwa tangan Man Li Zhang akan mengenai wajah Xiao Yunmu sedetik kemudian. Li Qingfeng bergerak maju, tiba di depan Xiao Yunmu dalam sekejap. Ia langsung menggenggam tangan Zhang Manli, menghentikannya seolah-olah tangannya adalah penjepit baja. "Siapa kau? Lepaskan tanganku," teriak Man Li Zhang, raut wajahnya berubah drastis. "Akulah Li Qingfeng, orang yang kau cari. Apa kau terlalu buta untuk mengenaliku?" tanya Li Qingfeng dingin sambil tertawa. Mendengar Qingfeng Li menyebutnya buta, raut wajah Man Li Zhang berubah, matanya kini dipenuhi amarah. Dia berjuang untuk menarik tangannya dan mencoba menamparkan Qingfeng Li, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan tangannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hal itu membuat dia semakin marah. "Qingfeng Li, bajingan, lepaskan tanganku." Man Li Zhang mengumpat pada Qingfeng Li, air liurnya berterbangan kemana-mana. Seorang wanita menawan, berpakaian indah, mengumpat di depan umum. Penampilannya jelas buruk. Namun, mengingat statusnya, tak seorang pun berani mengatakan apapun. "Ayah!" Li Qingshan mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Zhang Manli. Tamparan itu langsung membuat wajahnya merah padam, seperti bakpao merah. Mengingat Man Li Zhang hanyalah orang biasa, Li Qingshan menahan diri dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika dia seorang seniman bela diri dan memaki Li Qingshan, pukulannya pasti akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Qingfeng Li benar-benar kejam, beraninya dia memukul wajah Man Li Zhang. Ya, Man Li Zhang adalah istri Presiden Asosiasi Medis Nasional, statusnya sangat tinggi. Rupanya dia adalah dokter yang hanya merawat pejabat tingkat tertinggi. Qingfeng Li terlalu impulsif, kali ini tamatlah riwayatnya. Dia telah menyinggung Man Li Zhang dan sekarang dia mungkin akan dipenjara. Kasihan Man Li Zhang, lihatlah dia, wajah cantiknya telah berubah menjadi kepala babi. Orang-orang di sekitar semuanya berbincang-bincang, sebagian tercengang oleh situasi tersebut sementara yang lain mengejeknya. Mereka tercengang oleh kesombongan Lili, yang akan menamparkan siapapun tanpa memandang status. Mereka mengejek Man Li Zhang karena kondisinya saat ini. Wajahnya tampak sangat jelek dan lucu. "Bajingan, beraninya kau menamparkan wajahku. Kau akan mati mengenaskan." Man Li Zhang merasakan wajahnya terbakar kesakitan. Suara-suara celoteh dari orang-orang di sekitarnya membuatnya semakin terhina, membuatnya semakin membenci Qingfeng Li. Bab 769. Membela ibu mertua.
Gelombang papa gelombang. Tanpa sepatah kata pun, Li Qingfeng menamparkan wajah Zhang Manli selusin kali. Pipinya memerah dan bengkak, mengubah wajahnya menjadi kepala babi. Rambutnya juga rontok, menambah penampilannya yang menyedihkan. Masih ada sedikit darah di sudut mulut Manli Zhang. Ia menatap Li Qingfeng, benar-benar terkejut. Pria di depannya terlalu kejam, menamparkan wajahnya kapanpun ia mau. Ia ditampar sampai mati. Ibu mertua, aku membelamu, bagaimana kalau aku beri pelajaran pada wanita ini, kata Qingfeng Li sambil tersenyum lebar, menoleh ke arah Xiao Yunmu. Suelin saat ini sedang kesal pada Li Qingfeng, tidak mau memaafkannya. Li Qingfeng memutuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan simpati ibu mertuanya, dan mungkin nanti, ia akan memujinya di depan Suelin. Xiao Yunmu mendengus, tetap diam. Namun, matanya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Meskipun dia tidak suka melihat seorang pria memukul seorang wanita, dia bersedia membuat pengecualian untuk wanita jahat seperti Zhang Manli. Jika Li Qingfeng tidak muncul tepat waktu, Xiao Yunmu pasti sudah ditamparnya. Qingfeng Li, Suelin lah yang memintaku menyingkirkan wanita ini. Dia bilang dia tidak suka mendengarmu dimarahi wanita lain. Ibu mertua, apakah Suelin memaafkanku? Tidak mungkin, Sue kecil tidak memaafkanmu. Hanya saja kau suaminya, dan dia tidak akan membiarkan wanita lain mengumpatmu, kata Xiao Yunmu. Meskipun Li Qingfeng sedih karena Suelin belum memaafkannya, fakta bahwa ia mengirim ibunya untuk menyingkirkan Zhang Manli menunjukkan bahwa Suelin masih peduli padanya. Ia masih memiliki tempat di hatinya. Hal ini membuatnya sedikit lebih bahagia. Qingfeng Li, aku istri Presiden Asosiasi Medis Nasional. Beraninya kau menamparkan wajahku. Suamiku tidak akan membiarkanmu hidup. Bahkan jika suamimu Yun San Ye tidak datang dan mencariku, aku akan mencarinya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Presiden Asosiasi Medis Nasional dengan kemampuan medisnya yang lemah? Qingfeng Li, pengetahuan medis suamiku diakui seluruh negeri. Beraninya kau mengejek keahliannya, teriak Manli Zhang, wajahnya muram. Di Tiongkok, Yun San Ye adalah salah satu tokoh paling terkenal di negara itu. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Nasional, ia telah menyembuhkan banyak penyakit dan berada di bawah perlindungan banyak orang. Selain itu, Yun San Ye bahkan telah menyembuhkan banyak orang dari klan bela diri kuno, menjalin hubungan dekat dengan kekuatan-kekuatan ini. Putranya, Hao Ye, berlatih di salah satu klan bela diri kuno ini, bahkan mencapai alam surga tinggi. Sayangnya, ia dikalahkan oleh Li Qingfeng dalam satu serangan. Orang-orang di sekitar juga mengejek Li Qingfeng, mengira dia masih muda. Di Tiongkok, Ye Yun San memiliki banyak penggemar setia, karena keterampilan medisnya telah menyelamatkan banyak orang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah prinsip Yun San Ye yang hanya memperlakukan orang kaya dan berkuasa. Ia hanya akan menyelamatkan orang-orang yang memberinya uang, bukan orang miskin. Ia juga memperlakukan para pejabat dan orang-orang dari pasukan bela diri kuno, jadi pada dasarnya siapapun yang berkuasa. Satu-satunya alasan dibalik kesuksesan Yun San Ye di Tiongkok adalah karena gembar-gembor media dan pers, ia telah membayar sejumlah besar uang untuk menyuap media agar dengan sengaja memberitakan keterampilan medisnya yang luar biasa, karakternya yang mulia, dan semangatnya dalam menyembuhkan yang terluka. Hanya mereka yang benar-benar mengenalnya yang akan langsung menyadari keburukannya. Sebenarnya, dia hanyalah penipu yang tak tahu malu. Dia pernah mengkhianati gurunya sendiri, Yun He Zhang, dengan mengeluarkannya dari Asosiasi Medis Nasional. Dia bahkan sampai meracuni gurunya sendiri, dia memang jahat sampai ke akar-akarnya. Manli Zhang, kembalilah dan beritahu suamimu Yun San Ye, aku ingin menantang kemampuan medisnya. Dia bisa menentukan waktu dan tempatnya, kata Li Qingfeng kepada Manli Zhang sambil tertawa dingin. Zhang Yunhe sebelumnya telah menyelamatkan Suelin, dan sebagai ucapan terima kasih, Li Qingfeng berjanji akan membantunya mengalahkan Yun San Ye. Kini setelah istri Yun San Ye tiba, inilah saat yang tepat untuk mengirimkan tantangan. Hahaha, bercanda banget, kamu mau menantang suamiku. Aku rasa kamu nggak pantas. Apakah suamimu takut padaku atau semacamnya? Perlu kutegaskan, hanya Presiden Ikatan Dokter Provinsi yang boleh menantangnya. Kalau kau ingin menantang suamiku, kau harus jadi Presiden Ikatan Dokter Kota Laut Timur dulu, baru kemudian jadi Presiden Ikatan Dokter Provinsi Hujiang. Kalau tidak, suamiku pasti tidak akan menerima tantanganmu, kata Manli Zhang dingin, wajahnya penuh penghinaan. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Nasional, Yun San Ye sangat sibuk. Selain merawat para pemimpin negara, ia juga harus menghadiri pertemuan dan diskusi dengan berbagai pertukaran akademis. Ia tidak punya waktu untuk menerima semua tantangan yang ia terima dari orang-orang yang mencari ketenaran. Asosiasi Medis Huaxia telah membuat aturan demi Yun San Ye. Jika seseorang ingin menantang Presiden Asosiasi Medis Nasional, penantang harus terlebih dahulu menjadi Presiden Asosiasi Medis Kota, dan kedua, menjadi Presiden Asosiasi Medis Provinsi.
Baru setelah itu, mereka dapat menantang Yun Sanye. Kalau begitu, siapa Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur? Aku akan menantangnya dulu, kata King Feng Li tanpa khawatir, sambil tersenyum tipis. Baginya, seorang Presiden Asosiasi Medis bukanlah hal yang cukup merepotkan untuk dikhawatirkannya. Wah, sombong sekali. Saya Junye, Presiden Asosiasi Medis Kota S saat ini. Tiba-tiba, terdengar suara, dan seorang pria parubaya keluar dari samping. Melihat Junye, wajah King Feng menjadi muram, dan secerca rasa dingin melintas di matanya. Junye adalah orang yang mengambil Sun Zhao dari posisi direktur rumah sakit, dan orang yang mengusir Su Elin dari bangsal. Junye adalah sepupu jauh Yun Sanye. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi dekan rumah sakit, apalagi menjadi Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur. Junye benar. Bagus, kalau begitu aku akan menantangmu. Kau bisa memilih waktu dan tempatnya sendiri, kata King Feng Li bangga, sambil tersenyum tenang. King Feng menantang Junye untuk mendapatkan posisi Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur. Selain membalas dendam atas Yun Hezang, King Feng juga ingin membalas dendam atas Su Elin dan mantan dekan rumah sakit, Su Zhao. King Feng Li, aku bisa menerima tantanganmu, tapi harus ada taruhan. Taruhan apa? Jika kau kalah, aku ingin kau berlutut di hadapan Nyonya Man Li Zhang dan memohon ampunannya, kata Junye dingin. Sebagai antek Yun Sanye dan Man Li Zhang, Junye tentu saja harus melayani tuannya. Salah satu tuannya baru saja ditampar oleh Li King Feng, jadi jelas dia harus bertarung dengannya untuknya. Jika mereka bertarung secara fisik, Junye tahu betul bahwa ia bukanlah tandingan Li King Feng, karena Li King Feng terlihat sangat kuat. Namun, dalam hal keterampilan medis, Junye merasa dirinya tak tertandingi. Selain hubungannya dengan Yun Sanye, Junye mampu menjadi Presiden Asosiasi Medis Kota S berkat keahlian medisnya yang luar biasa. Ia lulus dari salah satu universitas kedokteran paling bergengsi di seluruh negeri, dan berpendidikan tinggi. Ambil contoh Miao Chun Zhang. Ia hanya Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi bidang kedokterannya mencakup pengobatan timur, pengobatan barat, pediatri, ginekologi, ortopedi, dan banyak lagi. Mendengar Junye menyuruhnya berlutut di hadapan Man Li Zhang membuat mata Li Qingshan menjadi dingin. Jika bukan karena tantangan keterampilan medis, Li Qingshan pasti sudah menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Dasar bodoh. Bab 770. Su Elin berbicara padaku. Junye, tidak apa-apa. Tapi kalau kau kalah, aku ingin kau mengembalikan posisimu di rumah sakit rakyat nomor 1 kepada Sun Zhao dan berlutut meminta maaf kepada Profesor He Yun Zhang. Cibiran King Li. Dia tidak pernah punya belas kasihan terhadap musuh. Dia baru saja disuruh berlutut, jadi dia pasti akan membuat musuh berlutut di hadapan He Yun Zhang juga. Meskipun dia belum bisa menantang Yun Sanye, memberi pelajaran kepada sahabat karibnya, Yun Ye, dan membuatnya berlutut di hadapan He Yun Zhang juga tidak apa-apa. Hahaha, kau bercanda. Mana mungkin aku kalah? Aku Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur. Yun Ye tertawa angkuh dan menatap King Feng Li dengan nada mengejek. Jun Ye jelas salah satu dokter terbaik di kota Donghai. Kalau tidak, dia tidak akan lulus ujian dari asosiasi medis. Kamu terlalu takut menerima tantanganku, Jun Ye. Konyol sekali. Pertandingan kita akan disiarkan langsung besok pagi di lobi rumah sakit rakyat nomor 1 pukul 9. Berani datang. Tentu saja, aku harus berada di sana untuk melihatmu berlutut meminta maaf kepada Profesor He Yun Zhang. Cibiran Li King Feng. Ia lalu berbalik, menggenggam tangan Xiao Yunmu, dan berjalan menuju bangsal rawat inap. Xiao Yunmu sedang memperhatikan mereka bertengkar. Tangan kecilnya tiba-tiba dipegang oleh Li King Feng, membuat jantungnya berdebar kencang karena malu. Aku ibu mertuamu, King Feng. Kenapa kau memegang tanganku? Tanya Xiao Yunmu tersipu malu. Ah, Bu, maaf aku pikir ibu Su Elin. King Qing pun tersipu saat melepaskan tangannya. Li King Feng sedang terburu-buru mengumumkan tantangannya kepada Jun Ye, jadi dia tidak terlalu memperhatikan tangan yang dipegangnya. Dulu dia sering memegang tangan Su Elin seperti ini, dan Xiao Yunmu sangat mirip dengannya. Jadi, dia salah memegang tangan. Xiao Yunmu melirik ke arah King Feng dan berjalan menuju bangsal rawat inap. Hubungan mereka membaik setelah kejadian itu, dan Xiao Yunmu tidak lagi sesedih sebelumnya. Lily mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhang Yunhe sambil berjalan. Tak lama kemudian, panggilan itu diangkat. Dia memberitahu Yunhe Zhang tentang tantangannya kepada Jun Ye, Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur, dan memintanya untuk menghadiri pertandingan besok pagi. Yunhe Zhang senang karena Jun Ye harus berlutut dan meminta maaf kepadanya jika kalah. Impian terbesar Zhang Yunhe adalah mengalahkan muridnya yang berkhianat, Yun Sanye. Namun, ia tidak bisa melakukannya lagi karena dikeluarkan dari akademi, jadi ia mengandalkan Li King Feng untuk menantangnya. Ia tidak menyangka Li King Feng begitu efisien. Zhang Yunhe sangat gembira,
merasa telah memilih orang yang tepat dan melakukan hal yang benar untuk menyelamatkan Suelin. Li Qingfeng memang pria yang bertanggung jawab. Mereka menetapkan waktu untuk bertemu dan menutup telepon setelah mengobrol sebentar karena King Feng Li sudah berada di pintu bangsal. Li Qingfeng menantang Jun Ye dengan sangat keras di depan rumah sakit sehingga seluruh rumah sakit mendengarnya. Semua dokter dan perawat menatapnya dengan aneh dan terkejut. King Feng, kau benar-benar ingin menantang Jun Ye. Dia bukan pria yang baik, tapi dia memang dokter yang hebat. Miao Chunzang menghentikan King Feng Li di pintu dan bertanya dengan tatapan serius. Dia adalah presiden pengobatan Tiongkok dan anggota penting asosiasi medis sehingga dia cukup tahu tentang tingkat Jun Ye untuk mengingatkannya. Tenang saja. Aku yakin dengan kemampuan medisku sendiri. Tak ada yang bisa mengalahkanku kecuali dalam hal penyakit mental. Li Qingfeng tersenyum bangga. Sebagai seorang dokter yang sangat terampil dan ahli dalam pengobatan Tiongkok, Li Qingfeng bangga dan percaya diri dengan keahliannya. Ia mempelajari segalanya kecuali penyakit mental ketika ia belajar kedokteran. Dia menghibur Miao Chunzang, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Lily sangat merindukan Suelin sehingga ia tak tahan untuk tak melihatnya walau hanya sesaat. Ia bahagia selama bisa bertemu Suelin, meskipun Suelin tak mau bicara dengannya. Sayang, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Qing Qingli dengan khawatir. Suelin mencibirkan bibirnya yang manis dan memalingkan wajahnya dari King Feng Li. Li Qingfeng tahu Suelin masih marah padanya setelah beberapa kali berinteraksi dengannya, tetapi ini hal yang baik karena dia hanya akan marah jika dia peduli padanya. Jika dia hanya merasa jijik dan terganggu olehnya, dia pasti akan mengabaikannya begitu saja. Sayang, kamu meminta ibumu untuk mengusir wanita yang menindasku. Itu menunjukkan kamu masih peduli padaku, dan aku sangat tersentuh. Li Qingfeng menyeringai. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kulitnya yang tebal dan mencoba berbicara dengannya sebanyak mungkin untuk mendapatkan maafnya. Suelin akhirnya bicara, sadarlah. Aku tidak membantumu. Wanita itu sangat berisik dan dia menyela. Dia bicara. Suelin bicara padaku. Li Qingfeng begitu gembira saat itu hingga hampir menangis. Faktanya, Suelin tidak pernah berbicara dengan Li Qingfeng sejak ia bangun dan hanya diam saja. Li Qingfeng sangat sedih karenanya. Bagaimana mungkin dia tidak senang sekarang karena dia sedang berbicara dengannya. King Feng Li mengabaikan komentarnya tentang tidak membantunya karena dia tahu dari Xiao Yunmu bahwa Suelin memang marah karena dia diganggu oleh Man Li Zhang, jadi dia mengirim Xiao Yunmu untuk mengusir wanita itu. Suelin tidak setebal kulitnya seperti dia jadi dia tentu tidak akan mengakuinya, tetapi King Feng Li memahaminya. Man Li Zhang, dasar jalang menyebalkan. Terima kasih sudah datang ke rumah sakit untuk mengutukku. Suelin tidak akan mau bicara denganku sekarang kalau kau tidak mengganggunya. Li Qingshan diam-diam mengutuk Man Li Zhang, lalu berterima kasih padanya juga. Seandainya Man Li Zhang tahu Li Qingfeng berterima kasih padanya, dia pasti akan sangat marah. Bajinganmu menamparku berkali-kali dan mengubah kepalaku menjadi kepala babi. Sekarang kau berterima kasih padaku. Rasanya seperti kucing yang menangis di pemakaman tikus mati. Sayang, suaramu merdu sekali seperti peri. Aku bisa mendengarmu seharian tanpa perlu makan apapun. Ada yang ingin kau katakan lagi? Tanya King Feng Li tanpa malu-malu, duduk di ujung tempat tidur Suelin. Seorang perawat di ruangan itu hampir tertawa terbahak-bahak. Pria ini sungguh lucu. Dia berusaha keras untuk membuat kekasihnya senang. Mendengarnya seharian tanpa makan. Kau benar-benar berpikir suara istrimu bisa dimakan. Suelin merasa malu dengan rayuan suaminya. Ia memutar bola matanya untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.